Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gibran Maulana Muhammad, NIM ASBLES 2022-13968. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester sistem basis data yaitu studi kasus manajemen penjualan toko buku. Nah, yang pertama yaitu saya menggunakan database ASBLES 2022-13968. Kemudian manajemen usernya yaitu merupakan proses mengolah hak asas dan autentikasi penggunaan dalam sistem basis data. Nah, dalam studi kasus ini, saya akan membuat beberapa pengguna dengan peran yang berbeda seperti admin, kasir, dan pelanggan. Nah, di sini hasil dari pembuatan untuk beberapa usernya, dari admin, pelanggan, dan kasir. Nah, keterangan usernya dari tiga user itu, yang pertama admin. Admin itu memiliki akses penuh untuk memantau dan mengelola semua data. Kemudian kasir memproses transaksi penjualan buku dengan menggunakan prosedur buat transaksi. Nah, ini prosedur untuk nanti saya jelaskan. Untuk mencatat transaksi dan memperbarui stok buku. Kemudian pelanggan untuk melakukan pembelian buku saja. Karena pelanggan mungkin tidak memiliki akses langsung bisa ke basis data. Tetapi transaksi mereka diproses oleh kasir. Untuk yang ketiga, yaitu if dan case statement. Hal ini digunakan untuk logika kondisional dalam SQL. Penggunaan if untuk memeriksa kondisi tertentu, dan case untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi yang lebih kompleks. Oke, nah di sini saya membuat tabel buku. Tabel buku yang berisikan tentang ID buku, judul buku, penulis buku, harga buku, dan jumlah stoknya. Kemudian memasukkan datanya ke tabel bukunya. Yang pertama yaitu dengan ID B001 dengan judul Laskar Pelangi, dengan penulisnya Andra Hirata, dengan harganya 50.000, dengan stoknya 150. Kemudian yang kedua selanjutnya yaitu ID B002 dengan judul Perahu Kertas, dengan penulisnya D. Lestari, harganya 60.000 dan stoknya 120. Berikut hasil tabel bukunya. Terbuat dua saja karena ya saya ingin membuat contoh sederhana aja. Kemudian di sini saya membuat prosedur menggunakan if statement untuk memeriksa stok buku. Mohon maaf di sini saya ada ralat sedikit di bagian sini untuk penjelasan prosedur cek stok bukunya, yaitu untuk stok bukunya jika lebih dari 0, maka stoknya tersedia. Jika kurang dari 0, maka stoknya habis. Mungkin seperti itu ralatnya ya. Dan selanjutnya saya membuat fungsi menggunakan case statement untuk menghitung diskon dengan keterangan jika jumlah lebih dari 10, maka mendapatkan diskon 20%. Dan juga lebih dari 5 sama dengan 5, lebih dari sama dengan 5, maka mendapatkan diskon 10%. Lalu jika membeli kurang dari 5, maka tidak mendapatkan diskon. Oke, yang keempat terdapat manajemen transaksi. Nah, di sini hal ini mendapatkan proses pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan transaksi dalam sistem basis data. Transaksi harus dikelola untuk memastikan konsistensi dan integritas data. Nah, di sini saya membuat tabel transaksi yang menyimpan informasi tentang setiap transaksi penjualan buku, termasuk ID transaksi, ya, terus ID buku, jumlah buku, dan total harga setelah diskon, dan tanggal serta waktu transaksi. Ini saya menggunakan format timestamp default current timestamp. Kemudian saya membuat prosedur untuk transaksi. Nah, di sini terdapat dengan pengecekan stok buku, perhitungan harga dan diskon, pembuatan ID transaksi baru, pencatatan transaksi ke dalam tabel transaksi, dan pengurangan stok buku di tabel buku. Nah, di sini dari penjelasan untuk kodenya, saya zoom dulu. Nah, ini saya mengdeklar semuanya dari harga total diskon untuk transaksi ID baru, dan ini untuk format ID-nya, transaksi. Nah, di sini
untuk yang bagian ini untuk memeriksa stok buku. Nah, untuk memeriksa stok buku dan selanjutnya mendapatkan harga buku, kemudian menghitung diskon, ya, menghitung diskon. Nah, ini untuk menghitung total harga setelah diskon. Oke. Kemudian membuat untuk ID transaksi baru ya. ID transaksi baru, kemudian menambahkan transaksi ke tabel transaksi. Seperti ini. Terus yang terakhir yaitu memperbarui jumlah stok buku. Seperti itu untuk prosedur transaksinya. Nah, kemudian langsung saja menjalankan transaksi 5 buku Laskar Pelangi, 5 buku Laskar Pelangi, dan 3 buku paruh kertas. Dan 3 buku paruh kertas menggunakan user kasir yang menghasilkan stok buku. Di sini outputnya berarti stoknya tersedia dua-duanya. Kemudian memeriksa hasil pada transaksi. Nah, hasil transaksinya dengan keterangan transaksi pertama mendapatkan diskon 10% karena membeli 5 buku. Di sini 5 buku karena lebih dari sama dengan 5 mendapatkan 10% dan totalnya. Dan ini hasil dari format tanggal transaksinya. Termasuk real time ya. Kemudian transaksi kedua yaitu tidak mendapatkan diskon karena membeli kurang dari 5 buku dan harganya masih normal. Seperti ini perahu kertas dan ini Laskar Pelangi. Dan kita bisa mengecek selanjutnya yaitu tabel buku dan terbukti hasil dengan jumlah stoknya mengurang dari 5 buku Laskar Pelangi dan transaksi kedua buku kertas. Nah, ini asalnya 145 dan 117 dengan awalnya stoknya yaitu 150 dan 120. Mengurang ya. Kemudian terdapat administrasi data. Oke, sebelumnya untuk nomor 5 saya akan mendemokan saja ya untuk bagian transaksinya ya. Oke, yang pertama itu untuk transaksi perahu kertas. Kita buat saja. Nah, di sini sebelumnya sudah saya hasilnya ada dua transaksinya ya. Oke, lanjut saja untuk transaksi perahu kertas. Untuk transaksi Laskar Pelangi. Kita membeli transaksi dengan membeli 10. Nah, hasil keluar untuk stoknya masih tersedia ya. Kemudian melakukan transaksi lagi untuk perahu kertas. B002 dengan membeli stoknya mungkin untuk membeli jumlahnya 10 juga mungkin ya. Atau enggak untuk menghasilkan kalau tidak mendapatkan diskon, mungkin saya membeli 4. Oke. Nah, muncul outputnya dan stoknya masih tersedia. Selanjutnya yaitu mengecek tabel transaksi apakah berhasil juga. Oke, di sini berhasil ya. Dengan di sini mendapatkan diskonnya dan untuk transaksi keduanya yaitu T004-nya itu tidak mendapatkan diskon dengan untuk real time ya. Kemudian saya mengecek stoknya. Ingin mengecek stoknya apakah berkurang. Oke, berkurang ya. Berhasil berkurang dari stok 145, Laskar Pelanginya menjadi 135. Dengan perahu kertas mengurang 4 menjadi 113 stoknya. Mungkin seperti itu dari contoh transaksinya. Dan selanjutnya langsung kembali ke penjelasan selanjutnya, yaitu yang kelima, administrasi basis data. Nah, di sini untuk melakukan backup untuk database SBD 1A11 2022 yang saya gunakan dengan perintah min-u ya. Min-u adalah user ya. Lalu memasukkan nama database-nya.
Kemudian memasukkan path yang dituju untuk menyimpan hasil backup file SQL. Nah, di sini hasilnya saya bisa tunjukkan. Saya membuat di C, terus backup SBD. Nah, ini muncul ya. Maaf Pak. Ini hasilnya, backup hasilnya sudah sesuai dengan toko buku backup SQL. Oke. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu constraint. Nah, untuk constraint itu menggunakan kolom buku ID ya dan pada tabel buku sebagai foreign key dengan reference dari kolom ID pada tabel transaksi. Mungkin itu saja dari penjelasan saya, presentasi saya hasil proyeknya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.